Oke sahabat Tekno semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin ngobrolin seputar password login untuk router Indihome, baik untuk GTA, Huawei, Berhome. 3 hari ini saya mencoba melakukan testing hardcore pada 8 perangkat yang berbeda, baik untuk GTA, Huawei, dan Berhome. Yang dimana testing ini saya langsung mengambil data secara langsung di perangkatnya ya. Dan dari hasil temuan ini juga tentu saja dengan perangkat yang saya gunakan, saya juga lakukan testing dan lakukan cara yang sama. Oke, bagi teman-teman yang pernah melihat video saya sebelumnya seputar login router Indihome yang saya bahas di video tersebut, itu ada kesalahan besar ya dari algoritma yang saya implementasikan. Ternyata timestamp karena algoritma asli untuk rekonstruksi aslinya, ternyata untuk rekonstruksi aslinya menggunakan datemap. Jadi jika dari pusat itu ada pembaruan secara menyeluruh, itu berdasarkan datemap ya. Nah, dari hasil temuan ini, di sini saya hanya ngobrolin dulu ya. Dari hasil temuan 18 perangkat yang sudah terkena update, ini memiliki pola ya dari password login yang saya temukan pada perangkat GTA, Huawei, dan Berhome ini. Kita bisa melihat beberapa karakter utama ya. Nah, ini yaitu panjang karakter tetap yaitu menggunakan 8 karakter, walaupun ini routernya berbeda-beda ya. Ini campuran GTA, Huawei, dan Berhome ya. Kemudian menggunakan kombinasi huruf besar, kecil, dan K. Jadi tidak ada simbol lagi ya untuk loginnya. Kemudian tidak menggunakan simbol dan karakter spesial lainnya, dan urutannya juga tidak jelas ataupun istilahnya random pattern ya. Algoritma yang mungkin digunakan ya, saya belum karena ini saya baru melakukan riset hari ini, jadi saya belum implementasikan lagi ke programnya. Karena di sini saya mungkin ada teman-teman yang kebetulan sudah berhasil login menggunakan yang terbaru, bisa beritahukan saya di komentar kombinasi passwordnya seperti apa. Apakah sama dengan yang sudah saya lakukan uji coba seperti ini di 18 perangkat atau tidak? Dari hasil analisa ya, berdasarkan karakter di atas password tersebut kemungkinan besar dihasilkan menggunakan algoritma pseudo random ya, dengan aturan tertentu. Beberapa kemungkinannya yaitu menggunakan RNG. Contohnya mungkin ya, ini masih tebak-tebakan, mungkin menggunakan apa ya? Menggunakan CRC32 ataupun mungkin yang VNV1A ya. Tetapi dari beberapa kajian yang dari dulu ya, yang pertama kali saya menemukan cara untuk mendecoder maupun encoder, pada dasarnya metodenya hampir sama, yaitu seed yang digunakan yaitu menggunakan MAC address dan serial number ya yang utamanya. Tetapi yang metode sekarang itu ada penambahan berdasarkan waktu ya, dan berdasarkan tanggal ya, tanggal pembaruan. Tetapi dari hasil temuan ini kita bisa memastikan bahwa password yang dihasilkan menggunakan PRNG ini dipilih berdasarkan dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Kemungkinan algoritma yang lainnya yang digunakan yaitu algoritma hashing ataupun istilahnya trans hashing ya. Contohnya untuk GTA tetap masih mempertahankan algoritma aslinya menggunakan 256 ya untuk hardcore-nya, sedangkan untuk loginnya masih mempertahankan di MD5 ya untuk loginnya. Untuk rekonstruksinya pada dasarnya hampir sama, yaitu masih mempertahankan menggunakan MAC address dan serial number, tetapi ada kemungkinan menggunakan penambahan datemap ya, bukan timestamp. Jika teman-teman melihat video saya sebelumnya, itu saya bahas unique time ya, itu berhubungan dengan timestamp ya. Jadi ada kemungkinan menggunakan datemap ya. Untuk input utama masih sama, yaitu menggunakan rekonstruksi MAC address maupun serial number. Ini berlaku untuk tipe GTA, Huawei, maupun Berhome. Dari hasil kajian ini, dari hasil testing ini di 8 perangkat yang berbeda, ada kemungkinan CRC32 dan VNP1A ini digunakan sebagai CV
RNG ya. Beberapa perangkat router memang rata-rata menggunakan MAC address dan serial number untuk kombinasi aslinya, dan ada kombinasi lainnya khusus Indium yang sekarang DataStamp adalah salah satu kombinasi yang digunakan pada algoritmanya. Dan bisa saja untuk CRC maupun VNV1A ini digunakan sebagai transhash ya. Dengan kata lain, metode pembuatan password langsung diambil dari hasil CRC ataupun VNV1A dan langsung mengubahnya ke password tanpa PRNG. Ini hanya baru asumsi dasar ya untuk temuan saya hari ini. Video ini saya buat untuk teman-teman yang kebetulan dulu pernah menggunakan tutorial saya dan berhasil, dan kebetulan teman-teman juga masih memiliki config-nya, kemungkinan password login yang digunakan akan bernilai sama seperti ini ya. Walaupun saya sudah mengetahui metode aslinya yaitu serial number dan MAC address dijadikan kunci utama, tetapi untuk datastamp-nya itu berbeda-beda. Ini yang masih saya pelajari sebenarnya ya. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk obrolan kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika teman-teman memiliki temuan baru, silakan beritahukan saya untuk perbandingan ataupun untuk analisa saya lebih lanjut, dan terima kasih.